Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Guru Matematika Kreatif. Ayo belajar, sudahsonobelajar.com. Kali ini saya akan melanjutkan video ke-6 kemarin. Ini merupakan video volume, yaitu membahas pembagian pecahan dengan menggunakan pita pecahan. Baik, langsung saja saksikan videonya secara full. Baik, langsung saja kita bahas pembagian pecahan dengan menggunakan pita pecahan. Nah, ya, sekarang kita lihat pembagian pita pecahan. Pembagian pecahan dengan menggunakan pita pecahan. Pertama, lihat contoh 1.29 pada buku paket. Seorang apoteker mempunyai sepertiga gelas cairan kimia. Jika cairan tersebut akan dibagi menjadi 2 gelas secara merata, maka masing-masing gelas terisi berapa bagian? Nah, pertama-tama kita tulis dulu kalimat matematikanya. Tulis dulu kalimat matematikanya. Jadi apoteker mempunyai 1/3 gelas cairan. Kemudian akan dibagi menjadi 2 gelas secara merata. Berapakah hasilnya? Baik, nah kita siapkan pita pecahan dulu. Jadi ini adalah pita pecahan dengan pecahan 1/3, dituliskan sebagai 1/3. Kemudian kita pecah menjadi 2 bagian. Ini kemudian kalau pita pecahan ini digabungkan, maka dia akan menjadi pecahan 2/6. Perhatikan, kalau pecahan ini saya gabung, pita pecahan ini saya gabung jadi 1, maka pita pecahannya menjadi sama dengan 2/6. Itu sama saja. Kita ketahui 2/6 itu adalah 1/6 ditambah 1/6. Jadi dengan demikian, setiap gelas itu akan mendapatkan cairan kimia sebesar 1/6. Demikian, jadi 1/3 dibagi 2 sama dengan 1/6. Baik, sekarang kita ambil satu contoh soal lagi. Misalkan kita ambil soal lain. Misalkan 1/6 dibagi dengan 3 sama dengan berapa, ya? Berarti kita membuat pita pecahan 1/6. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kemudian kita arsir 6. 1 ya. Kita arsir 1.
Ini adalah pita pecahan, nilainya ini sama dengan 1/6. Kemudian kita bagi 3. Kita bagi 3 ya. Kita bagi 3. Ya. Kita bagi 3. Bagi 3. Nah, kemudian kita arsir. Maka kita memperoleh pita pecahan baru yang nilainya 3/1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 berarti 18. Sama saja, ini hasilnya 1/18 tambah 1/18 tambah 1/, maka diperoleh hasil. Baik, kita buat pita pecahan. Perhatikan, kita buat pita pecahan. Dua per 3 ya. Kemudian kita arsir, kita beri warna. Ini sama dengan 2/3. Kemudian kita bagi 4. Kita bagi 4 ya. Kita bagi 4. Bagi 4. Kemudian kita beri warna. Maka diperoleh hasil, kita lihat hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti diperoleh
8/12 itu bisa kita uraikan menjadi ini ya. Menjadi ini nih. Saya tulis di sini ya. 8/12 saya uraikan menjadi 2/12 tambah 2/12 tambah 2/12 tambah 2/12. Dengan demikian kita menghasilkan bahwa 2/3 dibagi 4 itu sama dengan 2/12. Nah, itu ya. Jadi hasilnya contoh. Oke, sekarang dari 3 contoh soal yang ada, kita bisa menarik kesimpulan bahwa ternyata kesimpulan yang bisa kita lihat, coba perhatikan, ternyata 6 ini diperoleh dari 2 kali 3, sedangkan 1 itu langsung dilihat dari pembilangnya. 18 ya, berarti 3 kali 6, 1 itu dilihat dari 1. Kemudian 12 itu diperoleh dari 4 kali 3, kemudian diperoleh 2 ini diperoleh dari 2 sini. Nah, kesimpulannya adalah pembagian bilangan pecahan oleh bilangan bulat. Jika A per B adalah bilangan pecahan dengan C adalah bilangan bulat, maka A per B bagi C sama dengan A per B kali C. Nah, kalau dengan demikian, perhatikan. Dengan demikian, kita bisa ambil satu contoh soal dengan mudah. Misalnya gini. Misalnya 4/3 dibagi dengan 9. Maka langsung saja 9 kali 3. Berapa 9 kali 3? Berarti 27. Sedangkan ini dinaikkan di pembilangnya langsung dituliskan saja seperti ini. Jadi jawabannya ada 4/27. Demikian untuk pembagian bilangan pecahan dengan bilangan bulat. Demikian. Sekarang kita lanjutkan dengan pembagian bilangan pecahan dengan bilangan pecahan. Kemudian bilangan pecahan dengan bilangan bulat atau bilangan bulat dengan pecahan. Karena contoh yang pertama tadi adalah pecahan dengan bilangan bulat. Oke, kita lihat. Jadi kita ambil satu contoh 6/7 dibagi 2/7. Ini artinya penyebutnya sama. Kemudian ini adalah bilangan bulat dikali dengan pecahan. Kemudian ini adalah pembagian pecahan yang penyebutnya berbeda. Penyebutnya berbeda. Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan slide berikutnya. Nah, sekarang lihat di buku paket. Contoh 1.30. 6 meter kayu papan akan dipotong-potong menjadi masing-masing 2 meter. Ada berapa bagian kayu yang dihasilkan? Kita buat dulu kalimat matematikanya. Jelas 6/7 akan dipotong-potong menjadi 2/7. Berarti kalimat matematikanya adalah pembagian.
6/7 dibagi 2/7. Nah, sekarang 6/7 ini mau dijadikan 2/7. Kira-kira berapa bagian yang rata? Supaya sama rata ya. Nah, kita baik. Nah, kita buat pita pecahan. Ini adalah pita pecahan 6/7, 6/7, 6/7. Ini menjadi 6/7. Kemudian setelah dibagi sama rata, ternyata diperoleh ini adalah 2/7, ini juga 2/7, ini juga 2/7. Nah, perhatikan bahwa ada berapa 2/7? Ada 3. Dengan demikian kita tuliskan menjadi 3. Oke. Apa benar 6/7 ketika dibagi dengan 2/7 akan menghasilkan 3 bagian yang sama? Kita buktikan bahwa 2/7 itu kalau ditambah dengan 2/7 ditambah 2/7 maka diperoleh hasil 6/7. Jadi 6/7 kalau dibagi dengan 2/7 maka menghasilkan 3 bagian yang sama rata. Jadi 3 ya. Jadi ini 1, 2, 3. Dengan demikian dituliskan di sini jumlah pita pecahan yang terjadi setelah, atau kita anggap sebagai kayu ya. Berarti dari 6/7 meter kayu papan akan dipotong menjadi masing-masing 2/7. Maka menghasilkan 3 buah papan. Baik, kita coba lagi contoh soal yang lain, misalnya dua per tiga dibagi dengan 1/3. Kalian dapat berapa? Kalau begitu kita lihat pita pecahannya. Ini menjadi 2 bagian. Kemudian kita beri warna. Dua per 3. Kemudian kemungkinan yang jadi adalah, perhatikan, itu ya, ini 1/3, ini juga 1/3, berarti diperoleh
2 papan. Oke. Baik, kita tambah perbendaharaan contoh soal supaya betul-betul memahami. Coba kalau seandainya kita buat 6 per 6. Kita ganti misalnya 10. Boleh ya? 10 per 11 dibagi dengan 2 per 11. Kita lihat. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Kemudian yang di akhir kita beri warna 10. 1, 2, 10 ya. Kemudian ini kalau dibagi 2 per 11 maka ya, jadi 10 per 11 dibagi 2 per 11 kita coba menjadi 5 bagian. 5 bagian. Kenapa 5 bagian? Karena ada 2 bagian yang mau diarsir dari 11 bagian. Jadi kalau misalnya 5 dikali 2 berarti 10 ya. Nah, sekarang kita kasih beri warna aja 2. Kasih warna 2. Kita beri warna maka diperoleh yang ini tadi pecahnya mau dibagi 10 per 11 ini dibagi menjadi 5 bagian, maka setiap bagian 2 per 5, 2 per 11, ini juga 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 2 per 11. Jika dijumlahkan akan menghasilkan sama dengan 10 per 11. Kalau begitu jawabannya 5. Baik, kita lanjutkan. 1 dibagi dengan sepertiga. Jadi 1 ada berapa bagian yang bisa menjadi 1/3. Nah, kita lihat dengan menggunakan pita pecahan.
kemudian kita beri warna. Nah, ini adalah satu bagian. Ini satu. Ini kalau dibagi menjadi 1/3 berarti menjadi ini sama dengan 1. Kemudian ini kita bagi menjadi 3 bagian, jadi 1/3 akan menjadi sini dengan 1/3. Kemudian kita bikin satu lagi. Tarsir. Yang baru 1/3. Ini kalau dijumlahkan baru menghasilkan 2/3, berarti tambah 1 pita lagi. Ini sama dengan 1/3. Dengan demikian kalau kita jumlahkan 2/3 tambah 1/3, maka diperoleh hasil 3/3 sama dengan 1. Berarti dari pita yang terbentuk dari 1 dibagi 1/3 itu, maka diperoleh sebanyak berapa pita? 1 pita, 2 pita, kemudian 3 pita. Kalau begitu kita bisa simpulkan 1 dibagi 1/3 itu sama dengan 3. Baik, sekarang kita lanjutkan bagaimana kalau pecahan dengan penyebut berbeda. Seperti perhatikan di buku paket, yaitu bagaimana kalau 1/3 gelas cairan kimia dibagi menjadi bagian-bagian yang terdiri dari masing-masing 1/6 gelas. Nah, berapa gelas yang bisa dibuat? Nah, perhatikan. Kita buat kalimat matematikanya seperti ini. Nah, sekarang kita buat pita pecahannya yang 1/3, ya. Pita pecahan yang 1/3. Oke, kita buat dulu. Ya. Kemudian kita beri warna 1/3. Sama dengan 1/3. Nah, sekarang kita buat yang 1/6. Pita pecahan yang 1/6. Kemudian kita beri warna.
sama dengan 1/6. Kita usahakan supaya kita membuat pita pecahan sebanyak berapa kita peroleh, sehingga nanti ketika dijumlahkan 1/6 tambah 1/6 tambah seterusnya itu akan menghasilkan 1/3. Kalau begitu belum cukup, kita tambah lagi pecahan. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita beri warna. Ini diperoleh 1/6. Coba kita jumlahkan 1/6 tambah 1/6, peroleh hasilnya 2/6 atau sama dengan 1/3. Berarti dengan demikian kita mendapatkan 2 buah pita pecahan. 1, kemudian 2. Maka diperoleh hasilnya adalah 2. Sekarang kita sudah memasuki kesimpulan. Pembagian bilangan pecahan oleh bilangan pecahan dengan penyebut yang sama boleh menggunakan aturan berikut. Misalkan jika A per B, A per C, dan B per C adalah bilangan pecahan dengan B tidak sama dengan 0, maka A per C dibagi B per C sama dengan A per B. Ini juga aturannya nih, C tidak boleh sama dengan 0 juga ya. C tidak boleh sama dengan 0. Jadi kita ambilkan satu contoh, misalnya misalnya 3/8 dibagi 4/8. Dengan menggunakan aturan dari kesimpulan kita, langsung saja tulis 3 per tulis 4. Nah, tuh. Kemudian contoh lain, misalnya 6/8 dibagi 3/8, maka langsung saya tulis 6/3. Kita sederhanakan dengan 2. Jadi sekali lagi, bahwa jika penyebutnya sama, langsung pembilang pecahan pertama jadi yang diambil penyebutnya adalah pembilang di pecahan yang kedua. Kita lanjut kesimpulan yang kedua. Kesimpulan yang kedua, pembagian bulat dengan bilangan pecahan. Untuk membagi bilangan bulat dengan bilangan pecahan, kita dapat mengubah bilangan bulat tersebut menjadi pecahan senilai dengan penyebut sama dengan bilangan pecahan pembagi. Jika A per B adalah bilangan pecahan, dengan C adalah bilangan bulat, dan A tidak boleh sama dengan 0, maka C dibagi A per B itu sama saja C per 1 dibagi A per B. Langsung saja dikalikan sama dengan B kali C
per B sama dibagi dengan A per B sama dengan B kali C per A. Sekarang kita masuk ke kesimpulan yang kedua, yaitu pembagian bilangan bulat oleh bilangan pecahan. Untuk membagi bilangan bulat dengan pecahan, kita dapat mengubah bilangan bulat tersebut menjadi pecahan senilai dengan penyebut sama dengan bilangan pecahan pembagi. Jadi misalnya begini, nih ya. Jadi saya jelaskan sedikit keterangannya. Jadi misalkan ini C dibagi dengan A per B itu sama dengan, jadi ini dijadikan penyebut B yang senilai dengan penyebut dari pecahan A per B. Jadi kalau begitu kita bisa kalikan C kali B per B dibagi dengan A per B. Tuh. Kemudian diperoleh, ingat ini penyebutnya sudah sama. Karena penyebutnya sudah sama, kita sudah dapat di kesimpulan pertama tadi bahwa jika pecahan itu penyebutnya sama, maka tinggal ditulis yang ini, C kali B per A. Itu kan. Jadi misalnya 3 kali 3 bagi 4 per 6 misalnya, maka diperoleh, kita lihat saja ini C kali B berarti 3 kali 6 berarti 18 per 4. Ini kalikan B kali C per A. Ini harus disederhanakan menjadi sederhanakan menjadi 9 per Oke, kita lanjutkan. Jadi penjelasannya seperti ini ya. Misalkan kita punya pecahan 9 per 2. Demikian pecahan kesimpulan kedua. Kemudian kita beralih ke kesimpulan ketiga. Kesimpulan ketiga dibagi dengan C per D. C per D. Itu sama saja. Kita mau jadikan dengan penyebut yang sama. Berarti boleh saya katakan seperti ini. A per B ini dikalikan dengan D. Kalikan dengan D. Kalikan dengan D. Dibagi dengan C per D. Ini dikali dengan B per B. B
kali B. Maka diperoleh hasil, ini kalau dikalikan, pembilang kali pembilang jadi A kali D per B kali D itu dibagi dengan C kali B per B kali D. Perhatikan, karena penyebutnya sudah sama, menurut sifat yang pertama, aturan yang pertama tadi dikatakan jika penyebutnya sudah sama, maka tinggal tuliskan. Jadi jawabannya adalah A per B dibagi C per D, tinggal kalikan saja. A kali D kali D per C kali B. Saya tulis kembali. Jadi diperoleh A kali D per C kali B. Kan? Sebagai contoh, perhatikan contohnya nih. 3/4 dibagi 2/6. Langsung saja kalikan. 3 kali 6 18 per 2 kali 4 8. Sederhanakan menjadi masing-masing bagi berapa? Bagi 2, berarti 9/4. Bisa dijadikan pecahan campuran 2 1/4. Oke, demikian kita sudah melakukan kegiatan yaitu pembagian pecahan dengan menggunakan pita pecahan. Ya, demikianlah video kali ini, pembagian pecahan dengan menggunakan pita pecahan, baik itu pembagian bilangan bulat dengan pecahan, pembagian pecahan dengan penyebut yang sama, pembagian pecahan yang dengan penyebut yang berbeda. Baik, bagi siswa sekalian atau bagi yang menyaksikan video ini, kalau memang bermanfaat dan baik menurut para penonton atau yang menyaksikan video ini, silahkan tekan like, kemudian jangan lupa subscribe. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.